Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Saru dari SMP Muhammadiyah Tanjung Selor. Saya Melzayani dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Saya Herti adalah Sinta, SMA Bulungan. Saya Agus Salim dari SDN 001 Tanjung Selor. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Melza? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Sarul. Oke, baik. Baik Ibu, sebelum kita melaksanakan proses coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah boleh, Ibu? Silakan, Kak. Ya, baik. Yang pertama, kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang harus kita pahami ketika nanti Ibu melakukan proses coaching nanti ya. Kemudian, apakah nanti sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coach merespon pertanyaan dari coach, kemudian coach ini juga kan termasuk dari harus memahami prinsip coach ya Bu ya, seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu ya. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ketika dalam proses coaching nanti? Baik, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Pak Sarul ya atas kesediaannya. Yang ingin saya kembangkan itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Oke, baik. Kompetensi yang mana yang ingin kembangkan secara spesifik Bu? Yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot dan saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif Pak. Oke, baik. Indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti pada saat melakukan proses coaching? Terkait dengan indikatornya itu saya ingin menemukan solusi dan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik Ibu ya, demikian ya proses pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu nanti melakukan proses coaching dengan coachee. Semoga lancar ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Sarul. Siang Bu Herti, terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir. Kita ngobrol hari ini gak lama kok Bu. Baik, kira-kira apa sih Ibu Herti ingin ngobrolkan hari ini? Saya ingin bercerita mengenai kelas. Di kelas saya itu siswanya itu kurang sekali percaya dirinya Bu. Nah, jadi saya itu mereka mungkin malu menyampaikan pendapatnya di kelas Bu. Oke, berarti hari ini Ibu Herti ingin bicarakan terkait dengan siswa Ibu yang kurang percaya diri seperti itu Bu ya? Betul Ibu. Oke. Untuk hari ini kita bicarakan berkaitan dengan siswa yang kurang percaya diri itu, apa sih yang ingin Ibu harapkan tentang obrolan kita hari ini? Saya ingin supaya siswa saya memiliki rasa percaya diri dan berani menyampaikan pendapatnya Bu. Oke. Menurut Bu Herti sendiri, siswa yang percaya diri itu siswa yang seperti apa sih Bu? Kalau menurut saya, siswa yang percaya diri itu adalah siswa yang berani menyampaikan pendapatnya langsung dan tidak diminta oleh guru Bu. Nah, mungkin pendapat misalnya dia bisa menyampaikan pendapatnya dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan di dalam maupun di luar sekolah. Oke, jadi menurut Bu Herti itu siswa yang percaya diri itu berarti siswa yang punya inisiatif sendiri dan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, begitu Bu ya? Betul Ibu. Oke, nah sekarang kalau misalnya kita pakai skala nih Bu Herti nih, menurut Bu Herti sendiri siswa yang percaya diri Bu Herti hadapin sekarang ini di skala berapa ya? Kalau menurut saya sekarang itu berada di skala 6 Bu. Di skala 6.
Untuk menuju kesempurnaan hingga mungkin di skala 10 itu pasti sulit ya Bu Herti ya. Nah, Bu Herti sendiri ingin melihat mereka paling tidak mendekati angka 10 itu di angka berapa? Untuk mencapai angka 10 mungkin sulit Bu. Paling mungkin di angka itu angka 8 menurut saya ideal sih Bu. Oke, jadi di angka 8 ya Bu Herti ya. Kira-kira apa sih kekuatan yang Bu Herti miliki untuk mencapai di tujuan tersebut? Menurut saya kekuatan yang saya miliki untuk mencapai tujuan tersebut adalah melakukan proses pembelajaran dengan cara berdiskusi, kelompok, dan meningkatkan keterampilan berbicara dengan memberikan tugas yang menyimak, kemudian memberikan pendapat secara lisan. Oke, jadi menurut Bu Herti apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Herti lakukan? Menurut saya peluang atau kemampuan yang bisa saya lakukan adalah siswa lebih banyak melakukan diskusi kelompok. Oke, berarti kegiatan diskusi kelompok yang kemungkinan bisa Bu Herti lakukan gitu ya. Kemudian menurut Bu Herti sendiri apa hambatan yang Ibu hadapin dalam melakukan kegiatan tersebut Bu Herti? Iya betul Bu. Melewati diskusi kelompok untuk hambatan terkait waktu Bu pembelajaran. Menurut saya waktu pembelajaran diskusi kelompok itu tidak cukup Bu, karena mereka harus memecahkan kasus dulu, lalu berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Oke, jadi hambatannya adalah kurangnya waktu itu Bu ya. Betul Ibu. Nah, jadi menurut Bu Herti sendiri solusi apa sih yang bisa Bu Herti lakukan untuk menghadapi hambatan itu? Menurut saya mungkin saya bisa memberikan kasus yang akan dibahas itu lebih sedikit Bu. Satu kasus untuk kemudian diskusi dan presentasi. Oke, jadi menurut Bu Herti itu adalah mengurangi kasusnya ya. Nah, sekarang apa rencana Bu Herti dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau rencana saya ke depannya adalah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan banyak berdiskusi kelompok. Oke, berdiskusi kelompok ya. Berarti di sini siswa akan lebih banyak melakukan diskusi kelompok ya Bu Herti ya. Iya, betul Ibu, seperti itu. Sekarang apakah ada prioritas yang dari rencana yang Ibu lakukan ini? Kayaknya kalau prioritas yang mungkin saya lakukan adalah memperbanyak diskusi untuk mata pelajaran tertentu, misalnya IPA dan matematika. Oke, kira-kira strategi apa yang akan Ibu Herti lakukan untuk melaksanakan rencana aksi itu? Kalau strategi rencana yang saya akan lakukan yaitu diskusi kelompok berdasarkan hasil asesmen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Nah, dan pemetaan untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan sebagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa seperti visual, auditori, dan kinestetik, sehingga bisa memudahkan saya untuk mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhan belajar. Oke, mantap tuh Bu Herti. Jadi kira-kira waktu untuk rencana aksi nyata ini kapan Bu Herti ya? Rencana saya Bu dalam waktu dekat ini, mungkin 2-3 hari kegiatan tersebut akan saya lakukan di kelas Bu. Oke. Menurut Bu Herti sendiri, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Herti? Menurut saya keberhasilan adalah siswa berani mengeluarkan pendapat tanpa perlu diminta lagi oleh gurunya, kemudian berani menawarkan diri untuk mengikuti kegiatan tanpa perlu lagi ditunjuk oleh gurunya. Berarti ukuran keberhasilan itu menurut Bu Herti adalah adanya perubahan dan adanya inisiatif sendiri ya, tanpa disuruh-suruh gitu Bu ya, dan tanpa didorong-dorong tentunya ya Bu Herti. Betul Ya? sekali Bu. Oke. Nah, sekarang apa komitmen Bu Herti terhadap rencana aksi tersebut
Dan menurut Bu Yarti sendiri, siapa sih yang bisa membantu Ibu dalam menjaga komitmen itu? Kalau ditanya komitmen Bu, komitmen saya akan melakukan kegiatan diskusi kelompok secara rutin minimal 1 minggu sekali. Yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat Bu dan kepala sekolah. Ya, baik. Mungkin Baik Ibu, terima kasih atas waktu hari ini Ibu sudah melakukan proses coaching dan tadi saya sudah mengerti ya Bu ya. Jadi apa coaching ini berjalan dengan lancar Bu? alhamdulillah sejauh ini lancar Pak. Baik, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat proses coaching tadi? Yang saya dapatkan itu selama proses coaching tadi, saya bisa melakukan dengan alur tirta, kemudian juga saya menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali kompetensi coaching, dan saya mencoba memberikan kehadiran penuh dan menggunakan teknik ramsa Pak. Oke, baik Ibu, berarti Ibu sudah berhasil ya dalam melaksanakan proses coaching hari ini. Jadi begini Bu ya, berdasarkan hasil observasi saya, Ibu tadi sudah melakukan sesuai dengan alur tirta seperti menggali permasalahan coaching, kemudian mengarahkan coaching untuk menemukan masalah, kemudian mencari rencana aksi atau tindakan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu juga saya akan apresiasi luar biasa ya terkait proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu ya. Iya, makasih Pak Sarul, amin. Semoga ya Pak ya. Baik Ibu, mungkin saya mau menanyakan satu pertanyaan, boleh? Boleh Pak. Oke, baik. Nah, untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan ketika melakukan proses coaching berikutnya? Saya akan kembangkan kompetensi dan memahami sesuai dengan alur tirta Pak. Oke, baik Ibu, luar biasa ya Ibu ya. Jadi Ibu sudah memahami dan mendalami alur tirta ya. Terima kasih Bu atas waktunya bersama hari ini. Semoga kedepannya lebih sukses lagi dalam proses coaching berikutnya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.